Ketemu lagi dengan saya, Seto Handoko. Kali ini saya akan membawakan materi seni budaya tentang menggambar proyeksi titik. Bagaimana kelanjutan materi ini? Ikuti terus video saya berikut ini. Baiklah, sebelum kita lanjutkan menuju ke proyeksi titik, saya akan mengingatkan tentang ilustrasi bidang-bidang menggambar proyeksi. Ya, jadi diawali dengan ilustrasi 3 dimensi, yaitu sebuah kotak atau sebuah kubus ya, yang mempunyai 3 bidang seperti ini ya, bidang 1, bidang 2, dan bidang 3, yang mempunyai sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Nah, ilustrasi ini akan diubah menjadi ilustrasi 2 dimensi, yaitu dengan membuka kotak ini, sehingga akan menjadi seperti ini ya. Jadi yang Y-nya itu semula 1 karena dibuka menjadi 2 arah, yang satu ke bawah, yang satunya ke sebelah kiri, sehingga nanti secara jelas akan ya terbentuk seperti ini ya. Kemudian kita lanjut dengan menggambar proyeksi sebuah titik. Ya. Kedudukan titik dalam ruang harus kita perhatikan sebelum kita menggambar proyeksi titik. Kedudukan titik dalam ruang dapat dikatakan sebagai berikut, bahwa titik A itu terletak pada X satuan dari bidang 3 atau bidang samping. Kemudian titik A terletak pada Y satuan dari bidang 2 ataupun bidang tegak. Kemudian juga bahwa titik A terletak pada Z satuan dari bidang 1 atau bidang datar. Sehingga dengan demikian bahwa titik A berada pada koordinat X, Y, Z. Sehingga X dapat diukur pada sumbu OX, Y dapat diukur pada sumbu OY, dan Z dapat diukur pada sumbu OZ. Lebih jelasnya, perhatikan gambar berikut ini. Ya, jadi sebuah kotak tadi saya ilustrasikan ya seperti ini. Nah, misalnya ada sebuah titik A ya, sesuai keterangan di atas tadi. Titik A itu mempunyai satuan X, satuan Y, dan satuan Z. Nah, sehingga bisa diilustrasikan seperti ini ya. Ya. Jadi diproyeksikan ke bidang 1, ke bidang 2, dan ke bidang 3. Sesuai dengan keterangan di atas ini ya. Jadi posisi A itu X satuan, Y satuan, dan Z satuan. Ya. Sehingga hasil dari proyeksi titik A adalah yang pertama A1 berada di bawah ini ya. Jadi A1 itu adalah X, Y, kemudian A2 adalah X, Z, dan A3 adalah Y, Z. Ya. Baiklah, kita lanjutkan ke contoh soal berikutnya, yaitu sebuah titik A berkedudukan 4,3,2. Nah, kita diminta untuk membuat gambar proyeksi 1, 2, dan 3. Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat dikatakan bahwa titik A adalah 4 cm dari bidang 3 atau 4 cm
pada sumbu OX. Berikutnya, 3 cm dari bidang 2 atau 3 cm pada sumbu OY. Kemudian, 2 cm dari bidang 1 atau 2 cm pada sumbu OZ. Atau lebih jelasnya, ya. Ya. Jadi A1 seperti yang contoh sebelumnya tadi, perlu diingat bahwa A1 adalah X, Y, A2 X, Z, dan A3 adalah Y, Z. Nah, kita ingat ya bahwa A1 adalah X, Y. X ke kanan dan Y ke bawah. Ya. Jadi A1 di sini. Kemudian A2 adalah X, Z. X ke kanan, Z ke atas. Ya. Berikutnya A3 adalah Y, Z. Ya. Y, Z. Ya. Jadi hasilnya seperti ini ya. Jadi dari contoh soal ini saya harap kita lebih paham dan lebih mudah menerimanya. Berikut ini adalah contoh proyeksi titik dengan menggunakan titik koordinat yang negatif atau min ya. Bagaimana cara menggambar proyeksi titik ini? Ya. Misalnya sebuah titik A berkedudukan 3,4, min 2. Nah, kita sama diminta untuk mencari gambar proyeksi dari titik A tersebut. Maka berdasarkan pengertian di atas, dapat dikatakan bahwa kedudukan titik A adalah, nah, kita ingat pedoman ini ya, bahwa A1 itu adalah X, Y, kemudian yang A2 itu karena Z-nya min, maka X, min Z. Berikutnya, yang A3 adalah Y, min Z. Sehingga gambarnya akan seperti ini ya. Ya. Saya jelaskan dari gambar ini. Yang pertama A1. A1 adalah X, Y yaitu 3,4. Jadi 3 ya. 3 ke kanan dan 4. Ya, karena Y itu di bawah, di Y plus itu adalah ke bawah. Jadi posisinya Y1, maaf, A1. Jadi posisi A1 ada di 3,4. Berikutnya adalah A2 X, min Z. Nah, X itu adalah 3 ya, di ke bawah, maaf, ke kanan ya. Nah, sedangkan min Z, kalau tadi plusnya itu ke atas, maka kalau min, kita dari sumbu X ini dihitung ke bawah sepanjang yang diketahui, yaitu min 2 berarti turun 2 ya. Ya, ini A2 ya.
Kemudian yang berikutnya adalah A3. A3 adalah Y, min Z. Ya, perlu diketahui bahwa Y adalah 4 ya. Kita hitung bahwa Y plus itu adalah ke bawah. Dihitung dari sumbu X ya. Sehingga posisinya di sini ya. Ini ada 4 hitungan. Kemudian kita tarik proyeksinya ya. Ya, ini ke sini ya, ditarik proyeksi. Nah, sampai menyentuh. Kemudian min Z, min 2. Ya. Dari proyeksi ini kita turun 2. Sehingga A3 posisinya di sini. Nah, mudah bukan? Kesimpulan dari proyeksi titik kali ini adalah yang pertama bahwa X plus berada di sebelah kanan sumbu tegak. Kemudian Y plus berada di bawah sumbu mendatar. Dan Z plus berada di atas sumbu mendatar. Begitu sebaliknya, jika X itu min, maka berada di sebelah kiri sumbu tegak, dan Y min berada di atas sumbu mendatar, dan Z min berada di bawah sumbu mendatar. Demikianlah tadi penjelasan video tentang menggambar proyeksi titik. Mudah-mudahan bermanfaat. Akhir kata, saya Seto Andoko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.